Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadini dengan NIM 2104112411 dari kelompok 4 di hari Senin sesi ketiga dengan asisten dosen Kak Vivi Helvira. Ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kualitas air. Air atau dihidrogen monoksida adalah komponen vital yang paling dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Bagi organisme, air berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui apakah kondisi air pada suatu perairan masih layak atau tidak bagi kehidupan organisme, maka diperlukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan pada parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika yaitu suhu, kecerahan, kekeruhan, kedalaman, kecepatan arus, dan parameter kimia yaitu pH atau derajat keasaman, oksigen terlarut, dan karbon dioksida bebas. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tentang pengukuran kualitas air. Teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan cara pengukuran suhu air. Alatnya yang kita gunakan adalah termometer. Caranya adalah kita letakkan di bakar. Setelah itu tunggu lebih kurang 1 menit. Setelah itu kita angkat dan termometernya menunjukkan suhu 32 derajat Celcius. Itu kita mengukur kecerahan. Cara yaitu kita menggunakan alat seperti secigis sama meteran. Yang pertama, kita akan mengukur jarak hilang. Pertama kita celupkan sampai nggak nampak piring secigisnya. Kemudian ditandain dengan spiral. Setelah itu kita mengukur yang sampai tampaknya. Setelah itu kita tandai. Setelah itu kita ukur pakai meteran. Setelah kita ukur, kita masukkan ke rumus, yaitu jarak hilang ditambah jarak tampak bagi 2. Selanjutnya, kita akan mengukur kekeruhan air. Sebelum digunakan, sebaiknya turbidimeter dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, turbidimeter kita nyalakan dengan menekan tombol on. Setelah menekan tombol on, akan muncul pada layar berupa garis dan alat siap digunakan. Selanjutnya, kita masukkan air sampel ke dalam kuvet. Ini kuvetnya. Dan kita masukkan air sampelnya. Setelah masukkan air sampel, kita tutup. Setelah itu, kita masukkan ke dalam turbidimeter. Setelah itu, kita menekan tombol read dan pada layar akan muncul SIP. Selanjutnya, kita tunggu selama lebih kurang 25 detik sampai muncul nilai kekeruhan. Dari hasil pengukuran, nilai kekeruhan diperoleh sebesar 28,25 FTU. Itu kita mengukur kedalaman air, yaitu pertama kita memakai alat pemberat dan tali. Caranya adalah letakkan pemberat tersebut sampai ke dasar perairan. Setelah itu kita tandai dan kita angkat. Setelah itu kita ukur dengan menggunakan meteran. Kita akan mengukur arus air. Yang pertama yaitu dengan menggunakan botol dan tali. Yang pertama kita tandai titik A dengan titik B. Ini titik A dan ini titik B. Selanjutnya kita menggunakan stopwatch dari titik A ke titik B. Sampai di mana berhentinya, berapa waktunya. Kita sampai di titik B, kita hentikan dan lihat di stopwatch. Selanjutnya kita adalah mengukur pH.
pH air. Pertama kita pakai pH indikator yang di dalamnya adalah kertas lakmus. Pertama kita ambil pH indikatornya 1 lembar saja seperti ini. Terus kita celupkan ke dalam air kurang lebih selama 5 detik. Setelah itu kita kibas-kibaskan supaya dia kering dan kita cocokkan ke pH di pH tersebut. Setelah kita lihat pH airnya adalah 6. Kita akan mempraktekkan tentang oksigen terlarut. Masukkan air ke dalam botol Winkler perlahan dengan kemiringan 45 derajat. Usahakan tidak bubbling. Setelah itu, tutup botol Winkler dan angkat. Setelah itu, kita buka tutupnya. Lalu, tambahkan larutan MnH4 1 ml. Setelah itu, tambah NaOH Ki 1 ml juga. Dan aduk hingga membentuk angka 8. Setelah dicampur, lalu tambahkan H2SO4 sampai endapannya hilang. Pertama kita masukkan hanya 1 ml. Terus kalau misalnya endapannya belum hilang, kita masukkan lagi 1 ml. Dan diaduk seperti tadi, yaitu membentuk angka 8. Lalu pindahkan botol Winkler ke Erlenmeyer kurang lebih 50 ml. Dimiringkan. Setelah itu tambahkan amilum sebanyak 1 tetes. Lalu diaduk perlahan. Kita melakukan titrasi, yaitu menambahkan larutan natrium sulfat. Agar lebih murah, kita harus ada sampelnya agar kita menyamakan untuk membandingkan air ini agar seperti air di sampel. Lalu kita masukkan perlahan-lahan, tetapi kita hitung berapa mili air yang telah kita pakai di Erlenmeyer tersebut. Setelah itu kita samakan. Akhirnya sama. Lalu setelah kita samakan, kita masukkan ke rumus, yaitu DO sama dengan A kali N kali 8 kali 1000 per V kurang 4. Kita akan mempraktekkan tentang karbon dioksida bebas. Pertama kita menggunakan Erlenmeyer, yaitu kita masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer. Ini contohnya adalah air sampel. Setelah kita masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer, masukkan cairan penaftalin sebanyak 4 tetes. Setelah itu kita aduk sampai berwarna pink. Jika tidak ada warna pink, kita melakukan titrasi, yaitu menambahkan Na2CO3 sebanyak yang kita pakai. Setelah itu diaduk agar menjadi warna pink. Setelah kita campurkan, airnya akan menjadi warna pink, yaitu kita harus menghitung berapa Na2CO3-nya yang kita masukkan. Masukkan rumus, yaitu CO2 sama dengan A kali N kali 22 kali 1000 per V. Sekian dari saya, jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.